Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua dan keluarga? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya dimanapun dan kapanpun, dan selalu dilindungi dan dijauhkan yang namanya virus ataupun penyakit apapun itu ya. Bertemu lagi dengan Bapak Randy di Mapel Administrasi Infrastruktur Jaringan di kelas 12 ini ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang firewall ya, konsep dasar firewall ya. Cuman sebelum memulai ke materi, kita akan membahas dulu tentang cara convert sebuah PDF. Karena kalian sangat kesulitan ya untuk hanya convert sebuah ke PDF yang mengerjakan tugas dengan mencatat di buku dan kalian foto lalu upload ke sebuah Google Form. Itu tidak bisa ya, karena untuk Google Form itu Bapak setting hanya bisa membaca file PDF dan docs ya. Jadi selain dua itu kalian tidak bisa mengupload. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu menggunakan aplikasi online PDF atau convert PDF. Nah, kita bahas bareng-bareng dan kalian pahami dan simak yang sekiranya kalian belum paham, yang kalian sering mengerjakan tugas dengan mencatat di buku lalu difoto dan diupload. Bapak sih tidak mempermasalahkan itu, silakan kalian caranya mau dicatat, mau ditulis di komputer, mau diketik di handphone, caranya bebas. Cuman kalau bisa sih Bapak sarankan kalian dari sekarang belajar melancarkan sebuah sistem komputer, karena nanti di dunia kerjaan kalian akan dituntut kalian bisa komputer apa tidak ya. Cuman Bapak tidak akan mempersulit, silakan kalian kerjakan tugas entah itu langsung mau dari komputer, dari handphone, mau tulis buku, asalkan ketika kalian upload itu berupa PDF dan doc ya, karena dua file itu yang terbaca. Oke, kita bahas secara bersama-sama convert PDF. Tutorial mengubah file JPEG ke file PDF dan doc menggunakan teknologi handphone atau komputer. Belajar daring, ajang dimana kita menjadi lebih tahu lagi untuk memanfaatkan teknologi, tetap semangat belajar ya. Nah, oke, mungkin di handphone kalian atau di komputer ataupun di laptop, tentunya kalian tahulah browser ya, entah itu pakai Google Chrome, Mozilla Firefox, UC, browser, dan yang lainnya. Kalian masuk ke menu browser, lalu ketik di mesin pencarian, ketikkan I love you PDF. Tidak hanya I love you PDF sih, banyak ya, silahkan kalian bebas mau menggunakan apa saja. Cuman Bapak ini sedikit gambaran aja ya untuk convert sebuah PDF to Word, Excel to PDF, JPEG to Word, JPEG to PDF ya. Bebas karena di selain I love you PDF juga menunya banyak sekali ya. Selain I love you PDF juga menunya sama aja sih secara kerjanya. Ya, oke, kita bahas masuk ke menu browser. Lalu kedua, masuk ke menu browser lalu akan muncul I love you PDF online. Nah, lalu klik halaman pertama, lalu akan masuk ke menu utama, yaitu yang di sebelah kanan, I love you PDF. Di mana tab menu ini bervariasi ya. Ada PDF to Word, PDF to PowerPoint, PDF to Excel, Word to PDF, PowerPoint to PDF, Excel to PDF ya. Bebas kalian mau pilih yang mana, file kalian mau dirubah ke mana, mau ke Excel kah, mau ke Word kah, PDF kah. Nah, kita akan membahas tentang JPEG to PDF. Cuman di sini untuk I love you PDF ataupun yang lainnya sama ya secara fungsinya untuk convert ke PDF, PDF to Word, dan seterusnya ya. Nah, kalian pilih salah satu, mau PDF to JPEG atau JPEG to PDF ya. Karena kita hanya terbaca itu file doc dan PDF, maka
Untuk yang file JPEG atau gambar atau foto, convert ke PDF atau doc ya. Masuk ke menu I love you PDF, ke JPEG to PDF yang Bapak lingkari ya, itu ya tandanya ya. Lalu masukkan ke menu JPEG to PDF, lalu select JPEG to image ya. Masukkan file foto kalian, gambar kalian, lalu convert to PDF setelah diupload tadi ya. Convert to PDF maka akan secara otomatis dia mendownload dengan format PDF. Nah, yang tadinya formatnya gambar, foto atau JPEG, kalian convert ke PDF maka akan secara otomatis. Dan jangan lupa dikasih nama kalau tugas kalian, nama lengkap kalian ya untuk nama filenya ya. Oke, kita lanjut ke materi. Pemahaman dasar firewall ya. Apa sih itu dasar firewall? Apa sih itu firewall? Kita akan bahas. Namun sebelum membahas, kita akan memahami tentang peta konsep firewall. Di dalam firewall itu ada jenis-jenis firewall, cara kerja firewall, konfigurasi firewall ya. Nah, ini adalah tabel firewall, di mana firewall ini terdiri dari pemahaman dasar firewall. Untuk dasar-dasarnya yaitu ada pemahaman dasar firewall, dibagi lagi ada definisi firewall, fungsi dan manfaat firewall, cara kerja firewall, dan seterusnya. Dan ada mengkonfigurasi firewall, yaitu konfigurasi firewall itu di poin-poinnya ada konfigurasi window, konfigurasi firewall fast MICROTIC, blocking short IP address, blocking short MA address, teknik konfigurasi ulang. Dan poin ketiganya yaitu permasalahan dan perbaikan firewall. Adapun di dalam poin permasalahan yaitu ada cara memperbaiki masalah dengan window firewall, cara mereset setting window firewall, dan cara mengizinkan aplikasi melalui window firewall. Nanti di dalam tabel ini kita akan bahas semuanya ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, firewall merupakan sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Firewall secara umum dikenal sebagai sebuah sistem yang mengatur komunikasi antar dua jaringan yang berbeda. Seiring berkembangnya zaman, banyak perusahaan yang menggunakan jaringan internet pribadi untuk melindungi aset data digital mereka dari serangan-serangan yang tidak diinginkan. Jadi si firewall ini tugasnya itu untuk menjaga sebuah lalu lintas jaringan yang sekiranya tidak aman, yang sekiranya nanti akan mencuri sebuah file data kita, baik itu data kita yang tersimpan di database, baik itu file kita yang tersimpan di si A, si B, si C. Nanti si firewall ini tugasnya itu untuk memantau apakah si jaringan ini boleh masuk apa tidak. Nah, kalau misalkan berbahaya, terindikasi jaringan yang tidak aman, maka si firewall ini akan membloknya secara otomatis atau memberikan notifikasi terhadap kita ya, oh si jaringan itu tidak aman, silakan diblok. Nah, mungkin untuk secara pengertian firewall itu seperti itu ya. Kalau ibaratnya orang itu security ya, security atau satpam lah ya. Oke, pemahaman dasar firewall. Satu, definisi firewall. Firewall yaitu suatu sistem yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari atau ke dalam jaringan internet ya. Untuk mencegah berbagai serangan yang tidak diinginkan, firewall mengontrol, mengendalikan dan memutuskan suatu perintah bahwa jaringan ini boleh lewat dan ditolak. Nah, ya, jadi ada sebuah penyaringan dahulu. Ketika jaringan ini mau masuk, si firewall ini memfilter, menyaring ya. Oh, ini tuh baik apa tidak ya. Tadi Bapak udah jelaskan juga ya. Cuman untuk secara fungsinya firewall sama juga sih, yaitu sebuah security ya. Nah, poin 2-nya yaitu fungsi dan manfaat firewall, yaitu untuk memahami fungsi firewall perlu memahami atribut penting. Nah, diantaranya berupa semua jaringan komunikasi melewati firewall, lalu lintas
akses diperbolehkan oleh firewall dan kemampuan untuk menahan serangan internet. Nah, ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall. Apakah memperbolehkan suatu paket data dapat lewat atau tidak? Nah, poin yang pertama yaitu alamat IP dari komputer sumber. Poin kedua, port TCP atau UDP sumber dari sumber. Poin ketiga, ada port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Poin keempatnya yaitu ada informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Poin limanya ada alamat IP dari komputer tujuan. Nah, itu secara fungsi dan manfaat firewall ya. Adapun manfaat dari firewall yaitu dibagi 4. Ada manfaat dari firewall yaitu poinnya ada 4. Yang pertama, ada firewall sebagai filter yang mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke sebuah jaringan. Tadi Bapak udah bahas juga ya. Poin B-nya yaitu firewall mencegah modifikasi data yang tidak sah di website. Akurasinya data seperti informasi keuangan, seperti produk, harga produk. Nah, jadi si firewall ini akan mensaring sebuah data yang sekiranya masuk, aman apa tidak ketika kita melakukan pengambilan data dari sebuah sumber lainnya, apakah ini aman atau tidak ya. Maka si firewall ini tugasnya untuk mengecek dahulu ya, boleh masuk apa tidak. Poin 3-nya, firewall modifikasi paket data yang masuk ke jaringan. Proses ini disebut Network Address Translation atau yang disingkatnya NAT ya. Dan poin 4-nya yaitu firewall menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Sebagai contoh, file transfer protokol lalu lintas dari jaringan komputer organisasi dikendalikan oleh firewall. Nah, jadi untuk manfaat dari firewall itu poinnya ada 4 ya. Nah, cara kerja firewall. Nah, secara sederhana firewall berfungsi sebagai penghalang atau pelindung antara komputer dan internet. Selain itu, firewall juga mampu menganalisa jaringan yang akan masuk ke komputer. Contohnya, firewall akan menganalisis jaringan yang akan masuk ke komputer. Contohnya, firewall akan melakukan blokir terhadap beberapa jaringan yang mencoba keluar dan mencatat log aktivitas arus jaringan yang dicurigai. Nah, jadi si firewall itu selain memfilter, selain mengecek, dia juga sangat teliti ya terhadap jaringan-jaringan yang sekiranya pengen masuk terhadap sistem kita, maka dia akan mencurigai, takutnya dia untuk jaringan-jaringan yang sekiranya tidak aman mencuri dan mencatat sebuah aktivitas data kita. Nah, si firewall ini tugasnya yaitu untuk menganalisis jaringan. Ya, menganalisis, memfilter, mengecek, ya itu sama aja sih ya. Nah, metode yang digunakan firewall dalam mengontrol segala bentuk lalu lintas jaringan pada sebuah komputer ada 3, ada saringan paket, layanan proxy, ada stateful infection ya. Apa itu saringan paket? Yaitu potongan kecil data yang akan dianalisa pada satu filter. Layanan proxy yaitu firewall akan mengambil segala bentuk informasi yang ada dalam internet untuk kemudian dikirim kepada sistem yang dibutuhkan dan begitu sebaliknya. Stateful infection, nah, yaitu metode yang membandingkan database informasi yang terpercaya dengan segala bagian kunci tertentu pada paket. Nah, apabila hasil perbandingan tersebut memiliki kecocokan, maka informasi yang terkait akan diizinkan masuk, jika tidak maka akan dibuang. Nah, jadi untuk metode yang firewall itu dalam mengontrol segala bentuk yaitu ada 3, saringan paket, layanan proxy, dan stateful infection. Nah, mungkin untuk secara pengenalan firewall Bapak tidak akan jauh-jauh dulu ya, kita pengenalan dasar firewall itu. Nanti kita akan lebih ke pengenalan jenis-jenis tentang firewall, konfigurasi, lalu teknik konfigurasi ulang firewall dan sebagainya yang tadi sudah dibahas di dalam tabel. Nah, mungkin sebelum mengakhiri tentang dasar firewall, Bapak akan memberitahu dulu untuk setting firewall di sebuah komputer. Mungkin kalian kalian juga sudah tahu lah, sudah paham ya untuk firewall untuk aktif apa tidaknya ya.
Oke. Nah, kita masuk ke menu Windows ya. Lalu di mesin pencarian, lalu kalian masukkan kontrol panel. Kontrol